Hari itu langit cerah di atas kota Tokyo. Sekolah dasar Nobita tengah mempersiapkan pertandingan olahraga tahunan antar kelas. Dan semua murid tampak bersemangat, kecuali satu anak. Nobita duduk termenung di bangku taman sekolah. Wajahnya lesu. Ia baru saja diberitahu oleh gurunya bahwa ia harus menjadi bagian dari tim estafet kelas. Sayangnya, berlari bukanlah keahliannya. Bahkan saat jalan santai pun ia kadang tersandung. Kenapa harus aku? Keluhnya. Aku akan mempermalukan timku. Tiba-tiba, suara yang familiar terdengar dari belakang semak. Kalau kamu terus mengeluh, kamu memang tidak akan pernah menang. Doraemon muncul dengan wajah tenang sambil menggigit dorayaki. Aku tahu kamu akan datang, kata Nobita sambil berdiri. Tolong bantu aku kali ini, Doraemon. Aku tidak bisa mengecewakan timku lagi. Doraemon berpikir sejenak, lalu mengeluarkan sebuah benda dari kantong ajaibnya. Itu adalah sepasang sarung tangan berwarna cerah dengan pola bintang dan pita kecil di sisi jari-jarinya. Apa itu? Tanya Nobita, bingung. Ini, sarung tangan cheerleaders pembawa kemenangan. Sarung tangan ini mengandung semangat ratusan cheerleader profesional dari masa depan. Siapapun yang memakainya akan langsung merasakan semangat, kepercayaan diri, dan kekompakan tim yang luar biasa. Dan yang paling penting, mereka bisa menyemangati siapapun, termasuk diri sendiri. Nobita menyeringai lebar. Aku bisa menang dengan ini, tanyanya. Bukan kamu yang menang karena sarung tangan ini, jawab Doraemon. Tapi karena kamu percaya kamu bisa melakukannya. Keesokan harinya, hari pertandingan pun tiba. Kelas Nobita bersiap di lapangan. Semua murid mengenakan kaos olahraga. Peluit guru terdengar nyaring. Nobita, dengan sarung tangan cerahnya tersembunyi di balik jaket, berdiri gugup di garis start. Begitu lomba dimulai, Nobita segera merasakan efek sarung tangan. Setiap langkah kakinya terasa ringan. Suara riuh dari sarung tangan, yang secara ajaib memekikan kata-kata penyemangat seperti, "Ayo, kamu bisa," dan "lari seperti angin," menggema di telinganya. Anehnya, suara itu hanya bisa ia dengar sendiri. Dan entah bagaimana, setiap kali ia mendengar teriakan itu, tubuhnya merespons lebih cepat. Penonton bersorak. Nobita berhasil menyusul dua pelari lain dan, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, berhasil memberikan tongkat estafet tepat waktu kepada Suneo. Tim mereka menang. Setelah pertandingan, semua teman memuji Nobita. "Gila, Nobita! Dari mana kamu belajar lari begitu cepat?" teriak Gian, kagum. Nobita tertawa, tapi tidak bisa menahan rasa bangga dalam hatinya. Namun, Doraemon memperingatkan, "Ingat, jangan terlalu tergantung pada alat ini. Sarung tangan itu hanya memunculkan semangat yang sebenarnya sudah ada dalam dirimu." Sayangnya, Nobita terlalu terbuai. Ia mulai menggunakan sarung tangan untuk hal-hal kecil, ujian, bermain bola, bahkan saat makan siang. Ketika sarung tangan mulai kehabisan energi karena terlalu sering digunakan, efeknya melemah. Di pertandingan sepak bola berikutnya, Nobita jatuh tersungkur dan menabrak tiang gawang. Malam harinya, Doraemon menemuinya di kamar. "Aku tidak mengerti, sarung tangan itu gagal." "Bukan gagal," kata Doraemon. "Kamu terlalu bergantung padanya. Alat itu hanya membantumu menemukan semangat. Tapi setelah kamu menemukannya, kamu harus belajar menggunakannya sendiri." Nobita merenung sepanjang malam. Seminggu kemudian, di pertandingan final bola voli antar kelas, Nobita memutuskan untuk tidak menggunakan sarung tangan. Ia berdiri di lapangan dengan tangan kosong, penuh keraguan namun juga penuh tekad. Saat bola datang ke arahnya, Nobita melompat, memukul bola, dan skor. Teman-temannya bersorak. Kemenangan pun diraih. Bukan karena alat ajaib, tapi karena kerja sama dan keyakinan. Setelah pertandingan, Nobita mengembalikan sarung tangan itu ke Doraemon. "Aku tidak butuh ini lagi," katanya sambil tersenyum. "Ternyata semangat tidak perlu dibeli dari masa depan. Ia sudah ada dalam diriku." Doraemon tersenyum puas.
Itu baru Nobita yang ku kenal. Namun tiba-tiba, terjadi gelombang besar dan terjadi badai lautan. Putri Duyung kemudian menyelamatkan pangeran yang tenggelam. Setelah itu, Putri Duyung mendatangi nenek sihir untuk meminta ramuan supaya ia bisa memiliki kaki dan bertemu dengan pangeran. Nenek sihir pun bersedia memberi ramuan tersebut dengan ganti sirip milik Putri Duyung. Dikarenakan Putri Duyung sudah sangat ingin bertemu pangeran, ia pun rela menukarkan siripnya dengan ramuan tersebut. Dan benar saja, setelah Putri Duyung memiliki kaki, ia bisa bertemu kembali dengan pangeran dan memadu kasih bersama. Namun di suatu hari, pangeran justru dijodohkan oleh raja dengan seorang putri dari kerajaan seberang. Putri Duyung yang melihat hal itu pun menjadi galau dan menangis terseduh-seduh. Kemudian, Putri Duyung pun langsung terjun ke lautan dan tenggelam. Saat Doraemon selesai membacakan dongeng, Rizuka langsung menangis karena ending dari dongengnya menyedihkan. Di sini, Doraemon pun dimarahi oleh Ibu Nobita karena membuat Rizuka menangis. Doraemon yang kesal pun akhirnya mengeluarkan sepatu masuk dongeng dan akan mengubah ending dari dongeng tersebut. Saat ia masuk ke dalam dongeng Putri Duyung, Doraemon melihat jika saat itu, Putri Duyung telah berusia 15 tahun dan diizinkan oleh ibunya untuk melihat dunia daratan. Saat sampai di daratan, ia pun melihat pangeran yang tengah berada di kapal. Putri Duyung pun jatuh cinta kepada pangeran. Setelah itu, Putri Duyung menyelamatkan pangeran saat pangeran hampir tenggelam. Kemudian, Putri Duyung menemui nenek sihir untuk membantunya memberi ramuan, supaya ia bisa memiliki kaki. Di sini, nenek sihir meminta sirip milik Putri Duyung dan suara Putri Duyung. Melihat hal itu, Doraemon pun marah karena perjanjiannya tidak sesuai. Doraemon kemudian mengeluarkan alat tukar dan membantu Putri Duyung. Saat itu, Putri Duyung memberi jepit kerang sebagai gantinya. Berkat alat tersebut, Putri Duyung akhirnya memiliki ramuan itu tanpa harus menukarkan sirip dan suaranya kepada nenek sihir. Setelah itu, ia pun bertemu dengan pangeran di daratan. Saat pangeran bertemu dengan Putri Duyung, pangeran pun langsung jatuh cinta kepada Putri Duyung. Setelah itu, pangeran dan Putri Duyung menjalani hari-hari dengan bahagia. Doraemon kemudian memutuskan untuk keluar dari dunia dongeng. Doraemon pun kembali membaca buku itu dan melihat endingnya. Namun ternyata, endingnya masih sedih dan Doraemon kembali masuk ke dalam buku dongeng. Doraemon menanyakan terkait keberadaan pangeran kepada Putri Duyung. Ternyata, pangeran telah dijodohkan dengan putri kerajaan seberang. Doraemon marah besar dan mengajak Putri Duyung menemui pangeran. Di sini, Doraemon marah kepada pangeran dan menjelaskan kepada pangeran terkait jasa Putri Duyung kepada pangeran. Doraemon juga meminta pangeran untuk menikahi Putri Duyung. Namun, putri kerajaan seberang tidak terima, dan kembali menjelaskan, jika saat pangeran hampir tenggelam, ialah yang menyelamatkan pangeran dan merawat pangeran. Doraemon pun kesal dan hendak membantu Putri Duyung menggunakan alatnya. Namun, Putri Duyung justru pergi meninggalkan istana dan menerima jika pangeran menikah dengan yang lain. Saat di tepi pantai, Putri Duyung pun mengatakan, jika saat ini ia sudah rela karena saat ini, ia tengah mencintai orang lain. Doraemon pun merasa senang dengan hal itu. Namun siapa sangka, orang yang dimaksud adalah Doraemon. Putri Duyung jatuh cinta kepada Doraemon, karena Doraemon selalu membantunya. Putri Duyung pun meminta Doraemon untuk menikah dengannya. Mendengar hal itu, Doraemon menjadi panik dan kembali ke dunia nyata. Di sini, Doraemon kembali mengubah alur ceritanya, supaya pangeran jatuh cinta kepada Putri Duyung dan menikah dengan Putri Duyung. Alhasil, cara yang digunakan Doraemon pun berhasil. Hingga akhirnya, Putri Duyung dan pangeran pun hidup bahagia. Doraemon kemudian kembali ke dunia nyata. Saat itu, Nobita telah pulang ke rumah dan Rizuka meminta Nobita untuk membacakan dongeng Putri Duyung. Saat Nobita membacakan dongeng, Nobita terheran-heran karena alur ceritanya berubah. Dan saat Nobita selesai membacakan ceritanya, Rizuka justru menangis karena alur ceritanya tidak seperti yang dahulu. Di sini, Nobita pun kembali dimarahi ibunya karena membuat Rizuka menangis. Dan film berakhir. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa, bantu Mimin dengan klik like, subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan video lainnya.